Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang berada di rumah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, biarpun pembelajaran kita hari ini melalui daring, melalui HP, dan sampai belajar dari rumah. Memang kita tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah karena masih dalam masa PPKM, ya, belum boleh masuk, jadi masih belajar di rumah saja. Namun biarpun belajar di rumah tidak mengurangi semangat sampean agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa berguna di masa depan. Anak-anakku, jam kedua sekarang adalah pelajaran matematika. Tadi sudah pelajaran tematik, ya. Kalau sudah selesai pelajaran tematiknya, ganti pelajaran matematika. Di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi matematika, ya, di jam kedua ini. Simak dengan baik, ya, penjelasan Pak Guru ini agar anak-anak bisa paham apa yang dijelaskan oleh Pak Guru. Bab pertama matematika di sini mengenai sebelumnya. Apakah anak-anak sudah siap? Are you ready? Oke, siap ya. Kita mengikuti pembelajaran matematika di jam kedua ini. Materi yang pertama yaitu bab yang pertama tentang operasi hitung bilangan bulat, ya. Subnya pengerjaan operasi hitung bilangan, ya. Di sebelum operasi hitung, di sini Pak Guru materinya yang perlu dijelaskan terlebih dahulu yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung. Untuk itu pada kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Yang pertama adalah operasi hitung atau sifat-sifat operasi hitung sifat komutatif atau pertukaran, ya. Dia ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, jadi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, tidak berlaku. Ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ini rumusnya, rumus untuk sifat komutatif A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau ditukar, yang berada di depan lalu ditukar berada di belakang, seperti itu. Ini sifat komutatif pada penjumlahan. Yang kedua, sifat komutatif pada perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Jadi dibalik, ya. Hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sebagai pemahaman konsep ini, saya Pak Guru mempunyai dua kotak kelereng, mempunyai 4 kotak kelereng berwarna hijau dan 2 kotak kelereng berwarna biru. Ini saya tambahkan kotak-kotak ini, ya. 4 kotak ditambah 2 kotak, jumlah kotaknya menjadi 6 kotak, ya. Tadi kotak yang hijau berada di depan, ya. Kotak biru berada di belakang. Ini penjumlahannya ini, ya.
Sekarang saya tukar angkanya dulu. Kotak hijau 4 ditambah kotak biru 2 sama dengan 6 kotak. Ya, seperti itu pemahamannya. Sekarang saya pindah. Kotak biru saya taruh di depan. 2 kotak biru ditambah 4 kotak hijau. Nah, sekarang kotaknya menjadi berapa? Yang kita hitung kotaknya, bukan warnanya ya. Kotaknya menjadi 6 ya. 2 ditambah 4 6. Yang atas tadi 4 ditambah 2 juga 6 ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama. Sehingga sifat komutatif berlaku pada penjumlahan. Untuk contoh soalnya, contoh soal 1, 85 ditambah 6 sama dengan, jika ditukar yang berada di depan ditaruh di belakang menjadi 6 ditambah 85, hasilnya 91. Seperti itu anak-anak. Contoh 2, 4 dikali 20, ini pada perkalian ya. 4 dikali 20 dibalik atau ditukar, yang depan berada di belakang, yang belakang berada di depan, menjadi 20 dikali 4 sama dengan 80. Jadi sama hasilnya ya. 4 kali 20 hasilnya 80. 20 kali 4 hasilnya juga 80. Jadi sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ini ada Doraemon, mudah kan? Ya, mudah. Saya kira mudah ini ya. Kita lanjut sifat operasi hitung yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi sama dengan sifat komutatif tadi, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya atau rumusnya, kurung buka A tambah B. Nah, ini kurungnya kan berada di depan ini, A tambah B ini dalam kurung. Ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Nah, mula-mula kurungnya ini berada di depan, lalu sekarang berada di belakang ini. Jadi hasilnya sama ya. Jadi pengelompokan yang pertama berada di depan, terus pengelompokan yang kedua berada di belakang. Ini hasilnya sama. Bisa dikelompokkan di belakang ataupun di depan jika penjumlahan. Berikutnya rumus untuk pengelompokan sifat asosiatif pada perkalian, berlaku pada perkalian. Kurung buka A kali B kurung tutup kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C. Jadi kurungnya yang mula-mula berada di depan, ini dalam kurung A kali B ini, terus dirubah dikelompokkan yang belakang, yang B kali C yang dikelompokkan. Ini hasilnya sama ya, seperti itu anak-anak sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Sebagai contoh soal nomor 1, kurung buka 8 ditambah 6 sama dengan kurung buka 8 tambah 6 ditambah 10 sama dengan ini ya, sama dengan 8 ditambah kurung buka 6 ditambah 10. Nah, mula-mula kurungnya berada di depan, sekarang berada di belakang ya. Jadi pengelompokan yang pertama di depan, pengelompokan yang kedua berada di belakang. Ini hasilnya sama. Nah, ini 8
8 turun, 6 ditambah 10, 16. 8 ditambah 16 sama dengan 24 ya. Sama, ini seumpama dijumlahkan juga yang depan ini, 8 ditambah 6, 14 ditambah 10 juga 24, sama hasilnya dengan ini. Ini sifat asosiatif pada penjumlahan. Berikutnya contoh kedua, pada perkalian. Kurung buka negatif 5 dikali 2 kurung tutup dikali 6. Sekarang kurungnya dipindah di belakang, ada pengelompokannya di belakang, menjadi negatif 5 dikali kurung buka 2 kali 6 kurung tutup. Nah, seperti itu, sama dengan 5 dikali 2 kali 6, 12 ya. Negatif 5 dikali 12 sama dengan negatif 60 ya. Ini juga sama hasilnya, sama dikerjakan. Negatif 5 dikali 2 negatif 10, negatif 10 dikali 6 negatif 60, sama hasilnya ya. Jadi sifat asosiatif berlaku pada perkalian. Bagaimana, mudah kan? Saya kira mudah ini untuk dipahami oleh anak-anak semua. Selanjutnya untuk materi sifat yang lain distributif, Pak Guru jelaskan di pertemuan yang akan datang. Untuk di penjelasan ini sampai di sini untuk sebagai latihannya ya. Ini ada latihannya untuk berlatih sampean. Ini latihannya di LKS, sampai nggak punya LKS-nya ya. Ini saya fotokan latihan untuk yang sifat komutatif tadi. Mengerjakan latihan 1 ini sebagai latihan 1 sampai 10, dan latihan 2 untuk sifat komutatifnya 1 sampai 10. Sampai kerjakan di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai, kirim ke WA pribadi Pak Guru fotonya, pengiriman fotonya jadikan 1 lembar ya, jangan dipisah antara latihan 1 dan latihan 2. Kalau bisa dijadikan 1 biar tidak banyak file ya, biar bisa menjadi 1, tidak bisa ya. Pak Guru tunggu hasilnya sampai nanti ya. Pokoknya hari ini tetap belajar terus sampai siang atau jam 11 atau jam 12 ya. Jangan keluar rumah, tetap belajar di rumah ya. Tetap belajar di rumah, bisa minta didampingi oleh bapak ibu kalian di rumah atau kakak-kakak kalian di rumah. Karena materinya sudah selesai dan penjelasan dari Pak Guru, kalau kurang paham bisa diputar kembali video ini melalui YouTube channelnya Pak Guru ya. Ini nanti saya unggah di YouTube. Kalian bisa melihatnya, membukanya berulang-ulang kali jika belum paham. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Sampai jumpa hari depan pada pertemuan yang akan datang, dan Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.